Bisa jadi ini adalah pertanyaan yang sering kali muncul di pikiran banyak pria di seluruh dunia, kalau bukan semua pria, tentang kenapa wanita suka drama, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tanya sama perempuan, suka drama nggak sih? Biasanya mereka bilang, enggak, gue nggak ngedrama, laki-laki tuh suka gini. Jadi, pada saat ditanya kenapa suka ngedrama, mereka nyalahin laki-laki begini, laki-laki begitu. Dan laki-laki jadi ngerasa kayak, bener-bener deh perempuan, emang nggak bisa diajak ngomong. Kerjaannya perempuan itu cuma untuk ngedrama doang. Nah, ada beberapa alasannya kenapa perempuan suka ngedrama, dan di belakang nanti saya akan twist kalau ternyata laki-laki juga suka ngedrama. Tapi kita akan step by step dulu ya. Yang pertama, wanita suka ngedrama karena pengen ngerasa dirinya penting. Ya, ketika laki-laki lagi sibuk dengan pekerjaannya, lagi sibuk dengan teman-temannya, dengan hobinya, kan nggak punya waktu nih buat pasangannya. Jadi dia berusaha mencari perhatian si laki-laki dengan cara bikin-bikin masalah. Ya, nyambungin kesalahan di masa lalu, ngungkit kesalahan kecil, atau sok kode-kodean kayak diem, menghilang, atau nggak mau ngomong, nggak mau diajak makan, ditanya mau makan jawabannya terserah. Itu contoh perempuan sedang berusaha menarik perhatian laki-lakinya yang lagi sibuk di tempat lain. Ya, dia bikin gara-gara hal kecil aja dibikin jadi besar, kadang-kadang dibikin jadi misterius, sampai si laki-lakinya perlu nanya kayak, kamu kenapa? Belakangan kamu berubah? Jawabannya, enggak kok. Nah, itu drama lah gitu yang akan membuat laki-laki ngerasa kayak gerah banget. Padahal harusnya kalau memang ada masalah, kalau merasa kayaknya kurang perhatian, kurang waktu, kan tinggal bilang aja, tinggal ngomong aja. Lately kamu lebih banyak main sama teman-teman. Aku ngerasa kurang perhatian. Tolong dong pulang dari kantor lebih cepat lagi. Tolong ngobrol sama aku sebelum tidur. Tinggal minta aja. Bukannya sok diem, sok menghilang, sok ngebales, atau sok nggak ada apa-apa. Itu adalah alasan kenapa wanita ngedrama, karena ngerasa dirinya nggak penting. Mungkin benar saja, mungkin si laki-lakinya yang mengabaikan, mungkin aja si laki-lakinya yang sedang sibuk kebawa sama emosi tekanan di kantor, mungkin aja. Tapi mungkin juga si perempuannya sendiri yang pada dasarnya insecure. Nah, kalau di kelas cinta, saya punya prinsip namanya women's problem is her insecurity and men's problem is his immaturity. Jadi ketika perempuan takut ini, takut itu, biasa mereka cenderung mudah sekali untuk mengungkit-ungkit semuanya, menyambung-nyambungkan segala sesuatu, dan mengubah itu jadi sebuah drama. Dan laki-laki, karena laki-laki itu problem solving, di dalam sebuah drama biasa nggak kelihatan masalahnya apa. Bahkan ketika ditanya, kamu maunya apa sih? Dan si perempuan ini jawab, kamu nggak ngerti. Ya nggak ngerti kalau nggak diomongin selama ini. Jadi drama itu kayak sebuah kabut, ya, kayak ada petir geluduk yang nggak ketahuan sebenarnya masalahnya apa. Laki-laki padahal pengennya problem solving, pengen langsung tahu masalahnya apa, langsung gue kelarin deh. Tapi perempuan itu suka bawa ke sana kemari. Bukan salah perempuan sebenarnya. Bukan salah perempuan, karena memang kadang-kadang laki-lakinya aja yang terlalu sibuk, nggak punya waktu, nganggap remeh, jadi pengen main cepat saja. Laki-laki pengen main cepat, perempuan pengen main ribet. Jadi kacau, nggak nyambung, drama. Alasan yang pertama adalah itu. Alasan yang kedua, dan ini yang lebih penting sih sebenarnya. Kenapa perempuan itu kayaknya sering sekali ngedrama? Karena ketika sedang mengalami tekanan, atau kekecewaan, atau kebingungan, atau apapun yang terjadi dalam hidup yang nggak mengenakan, perempuan itu kayak kusut gitu loh, kayak benang kusut yang nggak ngerti gimana cara ngutarainnya, nggak ngerti gimana cara ngomongnya. Kenapa? Karena yang namanya perempuan itu kalau menurut ilmu biologisnya, medicine-nya ya, ada dua hemisfer di kepala manusia, ya ada kanan dan kiri, yang dua-duanya itu bertanggung jawab kalau di perempuan ya untuk ngobrol. Jadi kalau ngobrol, perempuan itu pakai dua hemisfer itu, kanan dan kiri. Kalau laki-laki katanya, ini kan kata referensi yang saya baca, itu hanya menggunakan salah satu otak itu saja. Jadi kalau perempuan itu ngomongnya bisa pakai dua itu. Dua belahan otak itu dipakai untuk mengolah informasi dan juga untuk mengeluarkan kata-kata. Makanya kadang-kadang ribet, bingung mau mulai dari mana, fakta yang mana, apakah langsung ke masalahnya, atau cerita latar belakang dulu. Belum lagi ngomong masalah perasaan. Perempuan itu kalau ngerasa takut, itu biasa nggak akan langsung bilang takut. Awalnya ada prolognya dulu lah gitu loh. Kalau dia kecewa, dia nggak akan bilang aku kecewa, dia akan diem dulu. Ketika ditanya, kenapa kamu sedih? Sedih kenapa? Sedih karena kamu tidak punya waktu untuk aku. Emang kamu pengen yang mana? Aku sebenarnya sih kecewa. Ada lapis-lapisannya gitu. Jadi tenggelam di dalam masalahnya, tenggelam di dalam pikirannya, alam bawah sadarnya berkecamuk seperti ini. Akibatnya nggak bisa keluar, butuh waktu, butuh ketenangan. Sementara laki-laki seperti poin yang pertama tadi pengennya cepet, makin diburu-buru. Jadi intinya apa? Gitu kan?
perempuan itu makin tertekan, makin ngerasa nggak berani mengungkapkan isi hatinya. Semakin dia mengurung dirinya dalam perasaan yang seperti itu, semakin dia kesulitan buat ngomong. Nah, itu kan perempuan. Jadi kalau dia ada masalah, kalau dia ada kekecewaan, dia susah untuk ngeluarin. Laki-laki juga sebenarnya suka ngedrama. Ngedramanya tapi lebih ke arah males ngomongin, males ngungkapin. Misalnya laki-laki kecewa karena perempuannya begini. Laki-laki kecewa, marah, sedih kalau pasangannya seperti itu. Tapi nggak diomongin karena ngerasa remeh. Nggak usah diomongin lah. Biarin aja lah. Tapi itu ditumpuk gitu aja sampai nanti di satu titik ngelakuin sebuah kesalahan yang fatal pasangannya, laki-lakinya baru ngomong, lu tuh ya, lu emang nggak pernah punya waktu buat gue, lu tuh nggak pernah respect gue, lu tuh kayak gini. Jadi males ngomong karena dia nggak remeh, ditunggu sampai nanti ada masalah yang gede, bam! Itu kalau mau ngomong. Kadang-kadang nggak mau ngomong, kadang-kadang laki langsung menghukum aja karena berharap pasangannya ngerti. Contohnya kalau misalnya lagi kesel sama pasangannya, tiba-tiba pulangnya malaman aja, tiba-tiba lagi sibuk sama teman-temannya aja, tiba-tiba dengan sengaja membatalkan janji aja sebagai hukuman. Pokoknya jangan gituin lagi loh. Jadi laki-laki juga sama suka ngedrama. Alasannya agak berbeda. Kalau perempuan itu ngedrama itu karena kusut, kalut seperti itu. Kalau laki-laki ngedramanya itu karena mereka malas untuk nyelesain masalah, karena nganggap perempuannya itu bodoh, nggak bisa diajak ngomong. Jadi makanya langsung ngedrama gitu aja, langsung kayak, ya udah kalau lo nggak mau kayak gini kita putus aja. Laki-laki langsung tuh kayak ngerasa dirinya harus ngambil keputusan dengan sangat cepat. Nah itu contoh drama yang sering dilakukan laki-laki. Nah seperti yang dibilang di awal tadi, perempuan memang kelihatannya lebih banyak drama dibanding laki-laki. Tapi sebenarnya laki-laki juga sama banyak drama-drama yang dilakukan dalam bentuk ketidakdewasaan. Ingat tadi, women's problem insecurity, men's problem immaturity. Jadi masing-masing punya kebiasaan melakukan drama yang harus disadari, harus dimengerti gimana cara mengatasinya. Pola komunikasi itu harus dipelajarin. Nggak semua orang bisa ngobrol dengan gampang. Kadang-kadang itu udah kebawa sama emosi, akibatnya masalah sebenarnya tidak terbahas. Nah, itu gunanya Anda terus nontonin video-video dari Kelas Cinta ini. Karena di setiap minggu kita ada update ilmu baru, pengetahuan baru, penelitian terbaru tentang gimana caranya menjalani hubungan dengan lebih sadar, lebih waspada, lebih sehat. Contohnya hari ini kita belajar tentang drama. Tidak ada solusinya, ini hanya pengetahuan penambah wawasan aja. Kalau pengen tahu solusi-solusinya, jangan sampai ketinggalan di video-video berikutnya dari Kelas Cinta ini. Ingat untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Love better and live better.